Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naila Sabita Aulin Nabila dengan NIM 240030096. Saya dari Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah program menggunakan bahasa C tentang sistem penilaian mahasiswa. Nah, program ini bertujuan untuk mengelola data akademik mahasiswa seperti menghitung nilai akhir, menentukan grade, melakukan pencarian, menampilkan data mahasiswa, pengeditan data mahasiswa, serta menampilkan ranking mahasiswa. Nah, tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar coding yang diampu oleh Bapak Ridho Putra MPDT. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengamanatkan tugas ini kepada kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan programnya. Pertama-tama, untuk membuat sebuah program, tentu kita harus memiliki provider untuk menjalankan program bahasa C. Di sini saya menggunakan DevC++. Kita buka, maka akan tampil tampilan seperti ini. Kita klik Ctrl N, Ctrl New untuk membuat file baru. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Jika sudah, maka saya akan mempaste kode program yang telah saya sediakan sebelumnya. Ini adalah program sistem penilaian mahasiswa yang telah saya susun. Seperti biasa, pada baris pertama terdapat library include Studio H. Baris ini digunakan untuk memanggil library standar input dan output pada bahasa C. Library ini diperlukan agar program dapat menggunakan fungsi seperti printf untuk menampilkan output dan scanf untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, pada baris berikutnya terdapat include string H. Library ini digunakan untuk mengolah data bertipe string atau teks seperti nama dan NIM. Dalam program ini, library string H digunakan untuk fungsi pencarian dan penyalinan data seperti string search dan memcopy. Selanjutnya, pada baris ini saya mendefinisikan sebuah konstanta bernama max dengan nilai 100, berfungsi untuk menentukan batas maksimal jumlah mahasiswa yang dapat disimpan dalam program. Artinya, program ini hanya dapat menyimpan hingga 100 data mahasiswa. Selanjutnya, pada bagian ini saya mendefinisikan sebuah struktur data bernama mahasiswa. Struktur ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan seluruh informasi mahasiswa dalam satu kesatuan. Data yang disimpan meliputi nama, NIM, nilai tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan grade. Dengan menggunakan struktur data, pengelolaan informasi mahasiswa menjadi lebih rapi dan terorganisir. Nah, pada baris ini saya membuat sebuah array data mahasiswa yang bertipe mahasiswa dengan ukuran maksimal sesuai konstanta max. Selain itu, terdapat variabel jumlah yang berfungsi untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang telah diinput ke dalam sistem. Nah, selanjutnya ada fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai akhir dihitung berdasarkan bobot penilaian, yaitu 30% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Bobot penilaian ini bisa bebas tergantung yang menggunakan programnya. Tapi saya menggunakan sesuai dengan makalah yang saya telah persiapkan. Hasil perhitungan kemudian dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi ini. Selanjutnya, kita dapat menentukan grade dengan menggunakan fungsi tentukan grade untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir. Fungsi ini menggunakan percabangan if-else untuk mengelompokkan nilai ke dalam grade A hingga E. Selanjutnya, pada tahap
input data, kita menggunakan fungsi input data untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin ditambahkan. Selanjutnya, program meminta input berupa nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah dimasukkan, program secara otomatis menghitung nilai akhir dan menentukan grade mahasiswa. Selanjutnya, pada tahap tampil data, menampilkan data mahasiswa, kita menggunakan fungsi tampil data untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah kita simpan tadi. Jika belum ada data mahasiswa, program akan menampilkan pesan bahwa data masih kosong. Jika data tersedia, program akan menampilkan data dalam bentuk tabel sederhana. Nah, selanjutnya pada tahap tampil menampilkan ranking mahasiswa, kita menggunakan fungsi tampil ranking untuk menampilkan peringkat mahasiswa berdasarkan nilai akhir. Data mahasiswa disalin ke array sementara, kemudian diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Hasil pengurutan ditampilkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi cari mahasiswa untuk mencari data mahasiswa berdasarkan nama atau NIM. Program akan menampilkan data mahasiswa jika ditemukan dan menampilkan pesan jika data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya terdapat juga nih fitur edit data. Kita menggunakan fungsi edit data untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Pengguna dapat mengedit nama, NIM, atau nilai mahasiswa. Setiap perubahan nilai akan langsung memperbarui nilai akhir dan grade. Nah, pada bagian terakhir yang paling penting yaitu adalah fungsi main. Pada fungsi ini terdapat menu utama yang menghubungkan seluruh fitur program. Program akan terus berjalan selama pengguna belum memilih menu keluar. Demikianlah penjelasan program sistem penilaian mahasiswa yang telah saya susun, mulai dari bagian include hingga fungsi main. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengexecute program ini. Kita klik execute, kemudian compile and run. Untuk dapat mengexecute program ini, maka kita perlu menyimpan program ini terlebih dahulu. Saya akan menyimpannya dengan nama sistem penilaian mahasiswa. Klik enter, kemudian program akan di-compile dan di-run. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka akan tampil fitur dari sistem penilaian mahasiswa yang telah kita susun. Coba kita memilih satu, maka akan keluar berapa mahasiswa yang ingin ditambahkan. Kita pilih 2. Nama mahasiswa misalnya Naila. Enter. NIM-nya 24. Nilai tugasnya misalnya 90. Nilai UTS 95. Nilai UAS 99. Mahasiswa kedua misalnya namanya Aulin. NIM-nya 34. Nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 75. Enter, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya pilih nomor 2, maka akan muncul daftar mahasiswa. Pilih nomor 3, akan muncul peringkat mahasiswa berdasarkan nilai akhir. Pilih 4, untuk mencari mahasiswa, maka akan muncul masukkan nama atau NIM yang dicari. Misalnya Aulin, maka akan muncul Aulin, NIM-nya, nilai akhirnya, serta grade-nya. Akan muncul fitur menu sistem penilaian mahasiswa lagi. Kita pilih 5 untuk mengedit data mahasiswa. Kemudian akan muncul masukkan nama atau NIM mahasiswa yang ingin diedit. Misalnya pilih 34, maka akan muncul data mahasiswanya. Pilih data yang ingin diedit. Misalnya saya pilih 5, yaitu nilai UAS, maka akan muncul nilai UAS baru. Kita pilih 80 misalnya. Kemudian pilih lagi yang ingin diedit. Misal kita pilih selesai, maka akan muncul selesai mengedit. Pilih 3, akan muncul peringkat mahasiswa yang
terbaru. Pilih 2, akan muncul daftar mahasiswa yang terbaru juga. Pilih 1 jika ingin menginputkan mahasiswa lainnya. Ini mahasiswa ketiga, misalnya namanya Bita. NIM 14, nilai tugasnya 75, UTS 79, UAS 80. Enter, data berhasil ditambahkan. Pilih 2, maka akan muncul daftar mahasiswa yang terbaru. Pilih 6 untuk keluar dan akan muncul pesan terima kasih. Nah, itulah tadi proses pembuatan programnya hingga hasil output programnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, dan tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.